Halo semua, apa kabarnya? Minggu kemarin saya cerita kalau saya jadi pembicara di webinar ya. Setelah itu saya dapat hadiah dari panitianya loh. Hadiahnya adalah mug. Saya suka banget mugnya karena warnanya hitam polos. Tapi salah satu mahasiswa bilang ke saya kalau mug itu bisa berubah warna kalau diisi air panas. Terus saya langsung coba masukin air panas dan ternyata memang benar. Warna mugnya berubah jadi putih dan ada gambarnya. Gambar yang muncul adalah bagian dari poster webinar itu. Terus minggu kemarin keyboard laptop saya rusak. Ada sebagian huruf dan angka yang nggak berfungsi. Saya udah coba perbaiki sendiri dengan perbarui softwarenya, tapi tetap nggak bisa. Terus teman saya dari bagian IT bilang bahwa keyboardnya harus diganti. Terus teman saya coba carikan di Tokopedia dan ternyata ada. Harganya sekitar Rp1.400.000. Tapi setelah konfirmasi ke tokonya, ternyata harganya Rp3.400.000. Awalnya saya mau beli keyboard itu, tapi kalau 3 juta kayaknya lebih baik beli laptop baru. Minggu kemarin saya dapat makanan lagi dari teman kerja saya yang kasih lumpia. Nah, tapi kali ini nggak gratis ya. Waktu dia mau ke restoran masakan Jawa Tengah langganannya, saya titip beli emping. Apa kalian tahu emping? Emping ini sejenis keripik yang terbuat dari buah melinjo. Rasanya enak banget loh, saya dan istri suka banget. Harga satu bungkusnya Rp50.000, terus saya beli 2 bungkus. Jadi saya bayar berapa coba? Emping ini kayaknya cocok untuk kalian yang suka bir ya. Kayaknya cocok. Oke, itu tadi catatan harian saya minggu kemarin. Seperti yang saya tadi ceritain, minggu kemarin keyboard laptop saya rusak. Laptop itu masih bagus, tapi masalahnya adalah suku cadangnya nggak dijual di Indonesia. Mungkin kalian juga masih ingat cerita waktu baterai laptop saya rusak. Waktu itu saya bisa beli baterai baru dengan minta tolong ke Taiki. Kebetulan waktu itu ada mahasiswa saya yang lagi liburan ke Jepang. Jadi saya minta tolong juga ke mahasiswa itu untuk bawain baterai laptop saya dari Jepang ke Indonesia. Waktu itu saya buat repot 2 orang ya. Berkat 2 orang itu laptop saya bisa dipakai lagi. Nah sekarang kan lagi pandemi, kayaknya nggak bisa seperti waktu dulu lagi ya. Sebenarnya ada yang jual keyboard versi Jepang untuk laptop saya, tapi kayaknya toko itu juga belinya di Jepang, jadi harganya mahal. Sekarang saya bingung mau perbaiki laptop saya atau beli lagi. Kalau beli pun mungkin laptop bekas juga masuk ke pilihan saya, soalnya saya pikir laptop bekas juga bagus. Laptop yang sekarang keyboardnya rusak juga dulu saya beli bekas. Laptop itu keluaran tahun 2015, terus saya beli di tahun 2018, jadi waktu saya beli umurnya udah 3 tahunan. Awalnya khawatir, tapi kalau beli laptop bekas di Jepang bisa agak tenang, soalnya toko-toko laptop bekas di Jepang punya standar kerja yang bagus banget. Terus kondisi laptop bekas di Jepang itu ada urutannya, dari laptop bekas yang masih bagus banget sampai laptop bekas yang banyak minusnya. Kalau lihat-lihat di toko laptop bekas di Jepang, rata-rata kondisi laptopnya ditulis dengan jelas. Jadi sebagai calon pembeli kita bisa tenang. Nah, kalau di Indonesia kayaknya masih jauh dari itu. Walaupun banyak juga laptop bekas yang bagus di Indonesia, tapi standar kerjanya belum jelas. Kadang kalau lihat toko laptop bekas online, kondisinya nggak ditulis dengan jelas. Ada juga yang cuma ditulis masih mulus banget. Nah, mulus itu kan nggak jelas mulusnya seperti apa. Jadi kalau beli laptop bekas di Indonesia itu menurut saya beresiko banget. Seperti yang udah kalian dengar di video kali ini, saya mau cerita tentang bisnis alat elektronik bekas di Indonesia ya. Saya juga dulu pernah cerita beli iPhone bekas ya. Nah, waktu itu juga sebenarnya saya khawatir banget. Saya baca semua ulasan semua orang yang beli HP di toko itu. Waktu itu semua ulasan cenderung positif, jadi saya putusin beli iPhone bekas di toko itu dan sampai sekarang HP-nya masih berfungsi dengan baik. Seperti yang tadi saya ceritain, di Indonesia kayaknya belum ada toko laptop bekas yang punya standar perlakuan yang jelas. Mungkin ada, tapi sampai sekarang saya belum nemu. Bukan laptop aja, tapi HP juga sama ya. Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang kita harus membayar uang transportasinya juga.
Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.